Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Julia Putri dengan NIM 10119100032 Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Manajemen Pemasaran dari dosen saya Pak Aditya Narendra. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda bagaimana caranya UISI menjual produk pendidikan dengan menggunakan A. Setting produk strategi dan apa alasannya? Setting produk strategi adalah bagaimana cara kita memasarkan produk kita kepada konsumen secara langsung. Kita juga harus memberitahukan layanan mendasar yang dibeli konsumen. Contohnya seperti UISI memberikan harapan bahwa mahasiswa lulusan UISI bisa masuk bekerja di perusahaan BUMN, yaitu dengan cara magang bersertifikat. Tetapi itu semua juga ada persyaratan khusus, bukan otomatis langsung masuk. Dan alasannya sendiri, karena menurut saya setiap produk memerlukan strategi pengaturan produk untuk melakukan pemasaran yang lebih luas dan tidak ada pengecualian terhadap jenis produk, baik produk jasa atau jadi. Dan ini terdapat pada teori Coulter. Untuk yang B yaitu desain dan strategi servis. Jadi setelah kita sudah melakukan pemasaran kepada konsumen dan konsumen sudah berminat untuk masuk di UISI, maka sesuatu yang sudah dibicarakan sebelumnya, seperti misalnya jika di UISI itu prodi manajemen pembelajarannya terfokus pada bidang entrepreneur, maka dari pihak UISI sendiri harus bisa mewujudkan hal tersebut dengan atau memberikan feedback yang baik dan memuaskan kepada konsumen sehingga konsumen merasa senang dan puas. Tentunya hal ini juga bisa menjadi keuntungan bagi UISI. Contohnya seperti jika seorang konsumen puas dan senang dengan pelayanan yang sudah kita berikan, maka besar kemungkinan konsumen tersebut akan merekomendasikan ke orang lain untuk membeli produk kita. Dan alasannya sendiri jasa termasuk sesuatu yang tidak terwujud yang melibatkan hubungan antara pemberi jasa dengan konsumen, dan ini terdapat pada teori Coulter. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana developing pricing strategis yang harus dilakukan UISI bila Anda adalah manajer pemasaran kampus? Jika saya menjadi manajer pemasaran kampus, strategi yang saya lakukan untuk UISI yaitu dengan cara mengembangkan strategi, yaitu yang pertama, menganalisis pasar terlebih dahulu dengan memahami keadaan pasar yang sesungguhnya. Saya bisa melihat sebenarnya apa yang diinginkan oleh konsumen dan bisa memperkenalkan UISI dengan baik, sehingga bisa meningkatkan minat konsumen terhadap UISI. Yang kedua yaitu mengenali target pasar, yaitu memastikan bahwa pemasaran yang saya lakukan tepat sasaran dengan cara menggunakan segmentasi pasar dan mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok dengan ciri-ciri atau sifat yang hampir sama. Contohnya, berapa persen orang yang lebih berminat memilih jurusan manajemen atau akuntansi. Dan yang ketiga yaitu kreatif dan inovasi, yaitu dengan cara memperkenalkan UISI lewat media sosial seperti Instagram atau website dengan gambar dan pengalaman-pengalaman dari mahasiswa UISI. Dan yang terakhir yaitu melakukan promosi atau diskon. Maksudnya di sini yaitu dengan memberikan diskon untuk pendaftaran di UISI. Contohnya dengan memberikan potongan 10% untuk biaya pendaftaran, dan juga bisa dengan menginformasikan bahwa di UISI banyak sekali beasiswa yang dapat diambil. Untuk yang ketiga yaitu bagaimana designing and managing integrated marketing channel yang Anda rencanakan sebagai manajer pemasaran UISI. Berdasarkan teori, menurut saya, rencana yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan teori pull strategi atau strategi tarik. Maksudnya adalah saya akan menggunakan promosi untuk memberikan informasi kepada konsumen, yaitu dengan memberikan informasi bahwa ada pendaftaran UISI melalui jalur tidak langsung dengan cara melakukan expo kampus ke sekolah SMA atau SMK di wilayah Gresik, bahkan juga luar Gresik, dan juga melalui sosial media dari UISI seperti website, IG, Twitter, Facebook dengan informasi yang sangat lengkap. Tentunya itu akan sangat mempermudah konsumen
Tentunya itu akan sangat mempermudah konsumen dan akan berpengaruh baik pada UIC. Dan yang keempat yaitu bagaimana designing and managing marketing communication UIC seharusnya berdasarkan pengamatan Anda. Berdasarkan teori, menurut saya, jika UIC sudah menginformasikan dan sudah mendapatkan target yang berminat ingin kuliah di UIC, namun data yang diinginkan belum memenuhi target, bahkan masih sangat jauh dari target, saya sebagai pemasar bisa memfollow up lagi untuk memberikan jawaban sebenarnya apa saja hal yang masih dilakukan oleh konsumen tentang UIC. Dan yang terakhir yaitu bagaimana managing personal communication, direct and database marketing and personal selling yang harus dilakukan pihak UIC. Database yang dilakukan yaitu seperti membangun dan menggunakan interaksi dengan konsumen. Pihak UIC pastinya akan banyak menjalin hubungan dengan bank seperti Bank Mandiri, Telkom, BUMN, dan lainnya. Tujuannya untuk mencari calon konsumen atau maba untuk menampilkan informasi dan acara magang. Personal selling mengumumkan informasi seputar UIC secara langsung atau tatap muka tanpa adanya perantara. Untuk pertanyaan yang keenam itu adalah presentasikan apa yang sudah Anda lakukan pada tugas besar pemasaran. Antara kata tugas dan jawaban Anda harus terintegrasi. Pada postingan di Instagram saya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, saya memposting tentang siapa saja yang sudah kangen tentang kuliah online. Jadi di sini saya itu memberikan gambaran-gambaran dan juga foto-foto saya ketika saya kuliah offline, dan itu sangat membuat saya rindu. Untuk postingan saya yang kedua itu juga sama, saya mempostingnya di Instagram. Itu saya posting hari Senin tanggal 25 Januari 2021. Di situ saya memposting tentang siapa yang kangen masa-masa jadi maba atau mahasiswa baru. Jadi di situ saya menampilkan ulang gambar-gambar dan juga video-video saat saya baru saja masuk di Universitas Internasional Semen Indonesia, mulai dari UMB, Ospek, LKMM Pratede, dan juga masih banyak lagi. Dan untuk postingan saya yang ketiga yaitu masih sama di Instagram pada hari Kamis 4 Februari 2021, saya membuat video tentang prospek kerja manajemen. Kenapa? Karena banyak sekali di luaran yang masih bingung kenapa kita kuliah di manajemen dan prospek kerja apa saja yang ada di prodi manajemen. Dan yang keempat yaitu pada hari Jumat 5 Februari 2021 saya membuat kuliah sambil bisnis. Jadi di sini saya itu mempunyai sedikit bisnis kecil yaitu all-shop online. Jadi di sini saya menceritakan bahwa banyak sekali mahasiswa yang kuliah sambil berjualan online. Dan untuk yang kelima yaitu saya memposting juga di Instagram pada hari Sabtu 6 Februari 2021 tentang kuliah online check. Jadi di sini saya menceritakan bahwa kuliah online check ini banyak sekali tugas-tugas dan juga tugas besar, bahkan banyak sekali tugas-tugas yang berkelompok juga. Untuk yang keenam yaitu pada hari Minggu 7 Februari 2021 saya memposting di Instagram juga tentang fakta manajemen. Jadi di luar sana banyak sekali orang-orang yang masih berpikiran bahwa kuliah di manajemen itu tidak ada akuntansi, tidak ada hitung-hitungan. Tapi yang saya alami selama kuliah di manajemen selama 3 semester ini banyak sekali mata kuliah tentang menghitung seperti pengantar akuntansi 1 dan 2, terus manajemen operasi, terus statistika bisnis lanjutan, dan masih banyak lagi. Dan untuk yang ketujuh yaitu saya memposting pada hari Kamis 11 Februari 2021 saya memposting tentang 10 prodi yang ada di Universitas Internasional Semen Indonesia. Jadi di UIC sendiri ada 10 prodi, yaitu manajemen akuntansi, manajemen rekayasa, teknologi industri, DKV,
lalu ada sistem informasi, informatika, ekonomi syariah, dan masih banyak lagi. Dan untuk yang terakhir, yang ke-8, saya juga memposting di Instagram pada hari Jumat 11 Februari 2021. Saya juga membuat tentang manajemen chat. Jadi di sini itu saya memberitahukan bahwa kuliah di manajemen itu kita banyak sekali mendapatkan pengalaman, yaitu tentang kita diskusi, tentang kita menjawab pertanyaan langsung secara face to face, lalu kita melakukan presentasi di hadapan dosen, dan masih banyak lagi. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.